wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat iman, ilmu, maupun nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah sudah hadir kembali bersama kita Ustadz Asdi Nawawi Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung juga ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk hari Selasa lagi dan kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan masuk hadis keempat pada bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Untuk itu marilah kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah Ta'ala dan juga kita siapkan kitab dan alat-alat tulis untuk mengikat ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Bagi yang ingin bertanya seputar materi hari ini, nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Dan seperti pertemuan sebelumnya ya Ustadz, kita batasi waktu untuk materi dan tanya jawab, insya Allah sampai pukul 14.45 WITA. Baik, langsung saja kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi Nawawi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahul muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluh atas nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan sunnah, serta dimudahkan untuk berada di majelis ilmu. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup kita, juga diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin hadis yang keempat, masih di bab niat. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan
illa kanu ma'akum habasahumul marad. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Rawahu Muslim. Kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kalian melewati jalan atau menyeberangi lembah, niscaya mereka senantiasa membersamai kalian. Habasahumul marad, yang mencegah mereka adalah karena al-marad, sakit. Dalam riwayat yang lainnya, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka selalu menyertai kalian dalam memperoleh pahala. Adapun dalam riwayat lainnya ya, dalam riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syiban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhr. Sesungguhnya ada beberapa orang yang kami tinggalkan di Madinah. Tidaklah kita menempuh jalan-jalan di pegunungan atau menyeberangi sebuah lembah, kecuali mereka senantiasa menyertai kami. Yang mencegah mereka hanyalah al-udhr, udhur atau halangan yang memang udhur syar'i. Ya, jadi asyib itu jalanan di pegunungan. Adapun al-wadi itu tempat yang di dalamnya itu mengalir air yang terletak di antara beberapa gunung. Ini al-wadi. Al-udhr, ya, suatu hal yang menghalangi seorang untuk melakukan sebuah perbuatan sehingga pantas ia untuk memperoleh kemudahan. Maha ta'azanillah wa yakum. Di dalam hadis ini, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhahullah dalam bukunya Bahjatun Nadhirin, beliau mengatakan tentang fikih hadis atau fawaid dari hadis ini. Al-mujahiduna fi sabilillah afdalu minal qa'idina bidarajat. Al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu lebih utama beberapa derajat dibanding yang diam saja, yang duduk saja, tidak mau ikut berjihad. Oleh karena itu, seorang yang syahid, ketika dia meninggal di medan jihad, dia memiliki kesempatan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisyahidi indallah sittu khisal, yukfaru lahu fi awwali daf'atin, wa yara maq'adahu minal jannah, wa yujaru min adabil qabr."
wa ya'manu minal faza'il akbar wa yudhawu ala ra'sihi tajul waqar al yakutah minha khairum minad dunya wa ma fiha wa yuzawwaju 72 zawjah minal huril 'ain wa yushaffa' fi 70 min aqaribih. Seorang yang mati syahid, maka dia mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah. Yang pertama, mendapatkan ampunan sejak pertama kali meninggal dan dia melihat tempatnya di surga. Jadi ketika dia meninggal, maka dia mendapatkan ampunan dan dia melihat tempatnya di surga. Yang kedua, dijaga dari azab kubur. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada, nikmat kubur juga ada. Adapun yang mengingkari adalah kaum Mu'tazilah, ya, serta yang mengikuti manhaj mereka, yang mengikuti akidah mereka. Ya. Adapun ahlu sunnah semuanya meyakini, ya, dari semua ulama ahlu sunnah, ya, 4 mazhab semuanya mereka mengimani adanya azab kubur ini. Ya, jadi yang mati syahid maka dijaga dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, diberikan keamanan dari rasa takut yang besar. Ya, jadi dia akan mendapatkan keamanan dari rasa takut yang besar. Kemudian yang keempat, akan diletakkan di kepalanya itu mahkota kemuliaan dari yakut. Ya, sebuah batu permata yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kelima, akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang keenam, akan diterima permintaan syafaatnya bagi 70 orang kerabatnya. Ya, dengan syarat tentu saja kerabatnya ini juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak berbuat syirik, ya, sehingga dia memang berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, jadi ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa mereka yang punya alasan karena mungkin cacat fisik atau sakit, ya, kemudian tidak ikut berjihad, sementara di hati mereka ketulusan niat, ya, hanya saja karena terhalangi oleh sakit, terhalangi oleh cacat fisiknya, ya, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari niatnya itu. Ya, jadi mereka walaupun tidak berangkat jihad, tapi mereka mendapatkan pahala karena niat mereka yang tulus. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang sabda Nabi SAW, niatul mar'i ablagu min amalih, niat seorang itu lebih sampai daripada amalannya. Ya, jadi niat seorang itu lebih sampai daripada amalannya. Maka beliau rahimahullah mengatakan, perkataan ini telah disebutkan oleh lebih dari 1 orang. Dan sebagian orang menyebutkan perkataan ini dengan secara marfu'. Marfu' itu disandarkan kepada Nabi SAW. Ya. Adapun penjelasan dari perkataan ini, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pertama, sebuah niat yang kosong dari amalan. Jadi tanpa disertai dengan mengamalkan amalan tersebut, itu tetap diberi pahala. Ya. Adapun amalan tanpa disertai niat, maka tidak diberi pahala. Ya, jadi kalau ada yang pergi jihad, tapi tidak ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin supaya disebut pahlawan, disebut pemberani dan lain sebagainya. Ya, dia beramal tapi dia tidak mendapatkan pahala. Adapun yang tidak beramal
tapi justru mendapatkan pahala karena niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh tanpa disertai keikhlasan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang berniat hendak melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, lalu dia tidak melaksanakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Yang kedua, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, lalu ia mengerjakannya semampunya dan tidak sanggup untuk menyempurnakan amalan tersebut, maka ia akan memperoleh pahala secara sempurna. Jadi dia tetap memperoleh pahala secara sempurna. Jadi siapa yang dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, lalu ia mengerjakan semampunya atau tidak sanggup menyempurnakannya, maka ia tetap memperoleh pahala secara sempurna. Sebagaimana hadis yang keempat ini, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadin illa kanu ma'akum. Jadi mereka tetap mendapat pahala yang sempurna. Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadin illa kanu ma'akum habasahumul marad. Atau habasahumul udhr. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka menyertai kalian. Jadi padahal mereka itu di kota Madinah. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, mereka di kota Madinah. Mereka itu terhalangi oleh udhur. Dan juga Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW menyebut tentang 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu fihi bi ta'atillah, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fa qala law anna li mithla ma li fulan la 'amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan qala fahuma fil ajri sawa'un. Yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, maka dia pun menggunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi dia karena punya ilmu juga punya harta, maka dia kemudian menggunakan hartanya itu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang soleh berharta, maka hartanya itu bermanfaat. Hartanya itu jadi barokah buat umat. Dia donasikan hartanya itu untuk bangun masjid, untuk jihad di jalan Allah, untuk menolong fakir miskin, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, namun tidak diberikan harta, maka dia pun berandai-andai, dia berkata, kalau seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, maka aku akan beramal sebagaimana amalannya. Kata Nabi SAW, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, ini luar biasa manfaat dari sebuah niat. Sebuah niat itu manfaatnya luar biasa.
Orang pertama punya ilmu, punya harta. Dia gunakan hartanya dalam ketaatan. Yang kedua, punya ilmu, nggak punya harta. Ya. Jadi dia alim tapi miskin. Kemudian dia mengatakan bahwa seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, maka aku akan beramal sebagaimana amalannya. Aku akan haji sebagaimana dia berhaji, akan umroh sebagaimana dia berumroh, akan bangun masjid sebagaimana dia bangun masjid. Ya, aku akan kurban sebagaimana mereka kurban dan seterusnya. Kemudian warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi 'ilman fa huwa ya'malu fihi bi ma'siyatillah. Warajulun lam yu'tihi Allahu malan wa la 'ilman fa qala law anna li mithla ma li fulan la'amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan qala fa huma fil wazri sawa. Yang ketiga, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, namun Allah tidak memberikan ilmu kepadanya. Maka dia menggunakan hartanya itu di jalan kemaksiatan kepada Allah. Dia manfaatkan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, dan orang yang keempat itu seorang yang Allah tidak beri harta juga tidak beri ilmu. Udah miskin, bodoh juga. Dia mengatakan apa? Seandainya saya punya harta seperti si fulan, maka aku akan berbuat sebagaimana yang ia buat. Ya, jadi mungkin dia akan berbuat dosa sebagaimana orang yang ketiga itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fahuma fil wizri sawa." Maka mereka berdua ini dosanya sama. Ya, orang yang keempat ini rugi banget. Udah miskin, bodoh, dosanya sama dengan orang ketiga. Ya, jadi orang ketiga itu punya harta, nggak punya ilmu. Dia gunakan hartanya di jalan maksiat. Orang yang keempat nggak punya ilmu, nggak punya harta. Ya, kemudian dia berangan-angan. Andaikan dikasih harta, dia akan melakukan seperti orang yang ketiga ini. Ya, maka dia itu miskin, bodoh, tapi dosanya sama. Ya. Juga dalam Sahihai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man da'a ila hudan, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-wazri mithlu awzari man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu. Maka bagi dia pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, wa man da'a ila dhalalati kana 'alaihi minal wizri min mithlu auzari man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Ya, siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia dapat dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ya, maka siapa yang menyeru kepada kesesatan, ibu nge-share hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, akhirnya orang-orang mengamalkan. Ya, terkadang itu kita dapat ada yang nge-share itu amalan Rebo Okasa. Ya, amalan yang dilakukan pada Rebo Okasa. Ya, baca sekian-sekian, baca ayat sekian-sekian.
yang dikarang-karang, tidak ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun dia nggak ikut sholat, tapi dia akan dapat dosa bidah, dosa ngarang-ngarang, dosa melakukan penyimpangan karena dia ikut nge-share. Ya, oleh karena itu, Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, apabila mendapat broadcast, maka silakan bertanya kepada ahlul ilm, apakah yang di-share ini benar merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau justru hasil karangan manusia atau bersumber dari hadis-hadis yang palsu. Ya, sehingga jangan sampai kita hanya dapat capeknya saja, nggak dapat pahalanya. Karena apa? Mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari agama kita, maka fahuwa radd, amalan dia itu tertolak. Dan ummahat a'azzanillah wa iyyakum, dari hadis ini maka hadis ini menunjukkan bahwa hati itu adalah raja bagi badan. Jadi hati itu raja. Jadi kalau rajanya baik, pasukannya ikut baik. Telinganya, matanya, tangannya, semuanya ini adalah pasukannya. Dan niat ini adalah sang raja. Ya. Jadi niat itu sang raja. Berbeda dengan amalan-amalan lahiriah, maka merupakan pasukannya. Ya. Jadi kalau rajanya ini baik, pasukannya akan baik. Kita melihat ya, dalam sebuah pasukan, jika komandannya suruh tembak, pasukannya nembak. Komandannya suruh merayap, pasukannya merayap. Komandannya suruh hormat, pasukannya hormat. Begitu pula hati. Ya, hati ini ya, adalah raja. Sedangkan matanya, telinganya, ya, kakinya, semuanya ini adalah pasukan. Ya. Oleh karena itu, di antara nasihat para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika terbetik dalam hati itu suatu keburukan, cepat-cepat kita melenyapkannya sebelum dia semakin kuat, jadi berangan-angan, kemudian jadi tindakan. Ya, karena kalau sudah jadi tindakan, kemudian tidak cepat bertobat, akan jadi kebiasaan, maka akan sulit bertobat. Ya. Kemudian dari hadis ini, bahwa niat itu tidak akan dimasuki oleh fasad. Fasad itu kerusakan. Beda sama amalan yang lahiriah. Ya. Karena ummahat a'azzanillah wa iyyakum, amalan yang lahiriah itu bisa dimasuki oleh penyakit. Ya, ada penyakit riya, penyakit ujub, penyakit takabur. Ya. Sehingga di antara nasihat seorang ulama, aku tidur tanpa mengerjakan seorang yang bermaksiat di malam hari, kemudian paginya dia isi hatinya dengan penyesalan, taubat, kembali kepada Allah, itu masih mending, masih lebih baik dibanding yang semalaman sholat, ya, sholat semalam suntuk, tetapi apa? Di pagi hari dia ujub,
Ya, jadi di pagi harinya dia ujub dengan dirinya. Ya, ujub, kemudian bangga diri ya dengan ibadah dia yang semalam suntuk. Ya, oleh karena itu, ummahat azanillah wa iyyakum, amalan yang lahiriah itu seringkali dimasuki oleh hal-hal yang bisa merusaknya. Ya, sehingga ketika orang puasa, kemudian menyiapkan buka puasanya, dia foto selfie dengan buka puasanya, update status di story, selamat berbuka puasa, walaupun bontang hari ini panas, tapi Masya Allah, Alhamdulillah bisa melewatinya. Ya, semoga barokah. Ya, jadi dia upload dengan caption yang seakan-akan memotivasi, tetapi kemudian bisa dirusak oleh syaitan ya, dengan tergelincir pada ria, ya, ujub dan lain sebagainya. Sehingga terkadang dalam sedekah bisa tercampuri hal-hal yang merusak, seperti apa? Ria, kemudian alman. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan mereka tidak mengikut sertakan ya, sedekah mereka itu, infak mereka itu, man juga ada. Man itu ngungkit-ngungkit. Udah sedekah terus diungkit-ungkit. Adapun aja yaitu kata-kata yang menyakiti hati penerima sedekah. Ya, jadi ini dua hal yang merusak amalan lahiriah dari sedekah. Ya, mungkin dia riak ketika sedekah. Ya. Apalagi ummahat azanillah wa iyyakum, terkadang orang satu kampung dikumpul sampai mau ngambil amplop isinya 30.000 tapi injek-injekan. Subhanallah. Bandingkan dengan para salaf. Ya, di antara mereka ada yang memikul sedekah tiap hari, tiap malam dipikul sedekahnya. Ya, dan ketahuan setelah dia meninggal dunia. Ya, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, ummahat azanillah wa iyyakum, di antara sebab seorang mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan di atas kita hanya 1 mil. Ya, di antara yang selamat di saat itu adalah seorang yang menginfakkan harta dengan tangan kanannya. Ya, dan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Walaupun sedekah itu boleh terang-terangan, juga boleh sedekah diam-diam, yang itu lebih utama, lebih menjaga keikhlasan. Dan ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa sebagian salaf mengatakan quwwatul mu'min fi qalbihi wa dha'fu fi jismihi wa quwwatul munafiq fi jismihi wa dha'fu fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin itu terletak pada hatinya dan kelemahannya itu terletak pada badan. Kekuatan seorang munafik terletak pada badannya, kelemahannya itu terletak pada hatinya. Ya, sehingga ummahat azanillah wa iyyakum, orang-orang yang ikhlas, orang-orang mukmin yang imannya kuat, ya, dia tetap sholat baik sendirian maupun di tengah manusia. Adapun orang munafik, maka ketika
dia sendirian, lemah hatinya untuk berbuat taat, lemah hatinya untuk sholat, sehingga dia sampai nggak sholat. Ya, sholatnya bolong-bolong, sholatnya kalau dilihat, sholatnya kalau ada orang. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun yang lalai, melalaikan khusyuknya, melalaikan rukun dan syaratnya. Ya, juga suka molor-molor, ya, suka mengulur-ngulur. Ya, waktunya udah mau habis, dia baru mau sholat. Ya, tinggal 10 menit maghrib dia baru sholat asar. Ya, itu maksud sahud. Kemudian mereka juga yura'un, riya. Ya, maksudnya ketika dilihat, kalau ada orang dia sholat, nggak ada orang dia nggak sholat. Ya, lemah. Ya, oleh karena itu, Maha ta'azanillah wa yakum, ya, kekuatan seorang mukmin itu terletak pada hatinya, terletak pada niatnya yang kuat. Ya. Kemudian bahwa ketika kita beramal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallahu ta'ala syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in ma ta'ala fi rasyih." Hadis Sahih Muslim. Barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan penuh kejujuran, nah, jadi dia dengan bisyirqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada, Allah akan menyampaikannya pada manazila syuhada, kedudukan para syuhada, wa in ma ta'ala fi rasyih, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Ya, jadi umat azanillah wa yakum, di sini menunjukkan ketika niatnya benar-benar jujur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia pada kedudukan mati syahid walaupun di tempat tidurnya, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bin Khattab ya, ikut peperangan tetapi justru mati di ranjang. Ya, tapi matinya mati syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan ummahat a'azzanillah wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang telah berkata, sungguh aku akan sedekah malam ini. Jadi dia rajulun, ada seorang mengatakan, la tasaddaqanna al-laila bisadaqah, sungguh aku akan sedekah di malam ini. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqul laila ala zaniyah qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Jadi sungguh aku akan bersedekah malam ini, kata dia. Kemudian ia keluar untuk bersedekah, maka ia menyedekahkan. Ternyata harta yang ia sedekahkan itu salah alamat, jatuh ke tangan seorang pezina. Esokan harinya itu viral, dibicarain sama orang. Jadi orang-orang membicarakan
ada yang sedekahin pezina. Akhirnya dia berkata, ya Allah, segala puji bagimu. Sedekahku ternyata jatuh pada seorang pezina. Sungguh aku akan bersedekah. Ya, kemudian ia keluar untuk bersedekah. Ternyata salah alamat lagi. Sedekahnya justru ke orang kaya. Maka keesokan hari orang-orang juga membicarakan, ya, ada orang kaya diberi sedekah. Maka ia berdoa, ya Allah, segala puji bagimu. Sedekahku ternyata jatuh pada seorang yang kaya raya. Sungguh aku akan bersedekah lagi. Kemudian ia keluar untuk sedekah. Ternyata salah alamat lagi. Sedekahnya itu jatuh ke seorang maling. Ya, seorang pencuri. Maka keesokan hari itu jadi bahan pembicaraan. Semalam ada yang kasih sedekah ke maling. Jadi ini jadi pembicaraan. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, segala puji bagimu, sedekahku ternyata jatuh pada pezina, orang kaya, maling. Maka ia didatangi dalam mimpi. Dikatakan padanya, adapun sedekahmu maka telah diterima. Adapun pezina, mudah-mudahan dengan sebab sedekahmu, maka dia akan menjaga diri dari zina. Karena terkadang orang jatuh pada perbuatan seperti itu karena butuh duit. Dan mudah-mudahan orang kaya tersebut mengambil pelajaran, kemudian ikut infak di jalan Allah. Ya, menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu, pencuri itu menjaga diri dari mencuri. Ya, biasanya orang maling kan karena butuh duit. Ya, oleh karena itu, Maha ta'azzanillah wa yakum, ya, tidak pernah salah alamat jika niat itu tidak salah. Ya, sedekah mungkin salah alamat, tapi kalau niatnya lurus, sedekah tidak akan salah alamat. Ya, walaupun ibu ngasih makanan ya, gantung di pintu. Nah, gantung di pintu tetangga. Ternyata apa? Ibu capek-capek masak, yang ngambil ternyata orang gila. Ya, mungkin karena tetangganya lambat keluar rumah. Yang pertama ngambil makanan itu orang gila. Tetap sedekah ibu tidak akan batal pahalanya. Ya. Jadi walaupun salah alamat tidak akan batal pahalanya. Ya, tapi kalau sedekahnya ke orang yang benar, tetapi kalau niatnya tidak murni, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, ada pertanyaan? Iya, jazakallah khairan Ustaz. Umat, jika ada yang bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan, umat sekalian yang mau bertanya bisa langsung nyalakan mic-nya atau melalui kolom chatting, silakan. Barangkali ada yang sudah ada. Kalau enggak, saya jawab dulu yang sudah ada. Tentang niat yang multi niat. Ya, apakah itu boleh? Maka Maha ta'azzanillah wa yakum, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya bagi yang niatnya itu benar. Ya, jadi bagi yang niatnya itu benar.
Maka ada yang bertanya, kaifa dzalik? Gimana caranya? Qala yanwi raf'al jahla raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Dia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya, juga berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berarti ini niatnya ganda ya. Niatnya ganda. Tetapi itu boleh. Ya. Oleh karena itu, selama niatnya itu tidak bertentangan dengan agama ya. Seperti seorang ketika berangkat menuju masjid, maka dia ketika menuju masjid itu ada beberapa hal yang dia lakukan. Ya, dia akan ketemu teman-teman. Sementara senyum kepada saudara itu sedekah. Ya, jadi dia sudah niat, nanti kalau ketemu jamaah saya senyum. Dia akan ketemu orang dan pasti akan menyebarkan salam. Ya, jadi ketemu, senyum, kemudian salam. Assalamualaikum. Ya, kemudian niat untuk menghadiri sholat jamaah. Ya. Kemudian niat untuk menunggu sholat. Ya. Jadi niat untuk menunggu sholat. Kemudian niat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena biasanya setelah sholat ada pengajian. Ya, seperti di masjid-masjid setelah sholat maghrib biasanya ada pengajian. Kemudian dia juga niat memakmurkan masjid. Ya, berarti niatnya multi niat. Maka semuanya ini mendapatkan pahala. Ya, ketika seorang membaca Al-Quran misalnya, dia bisa berniat mendapatkan syafaat. Ya, yang mana Al-Quran ini akan beri syafaat kepada orang yang biasa membaca dan mengamalkan. Kemudian juga dia niat untuk mengingat negeri akhirat, untuk mendapatkan pahala dari setiap huruf. Yang satu huruf pahalanya 10. Hidup-hidup digergaji, mereka tetap tidak murtad. Mereka tetap kokoh imannya. Ya. Sekarang ada yang hanya karena miskin setahun 2 tahun nggak tahan terus murtad. Ya. Silakan. Ya, jadi seperti seorang jomblo yang puasa sunnah misalnya, jomblo puasa sunnah, maka dia bisa multi niat. Ya, mungkin dia ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, puasa qiyamul bid misalnya. Kemudian untuk membelenggu syahwatnya. Ya, kemudian untuk menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, juga untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Juga untuk masuk surga dari pintu Ar-Royan. Ya, juga siapa yang haus karena Allah. Ya, jadi dia haus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan minum pada hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan dahaganya pada hari kiamat. Ya, jadi multi niat. Jadi mungkin dia
puasa karena jomblo untuk memerangi syahwat, membelenggu syahwat. Ya, Allah. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Tadi disebutkan beberapa amalan yang bisa digabungkan niatnya ya Ustaz. Bisa diberikan contoh, adakah amalan-amalan yang tidak bisa digabungkan niatnya? Jazakallahu khairan. Wah, iya. Ya, jadi wallahu a'lam, saya belum tahu ya. Karena sedekah saja misalnya, seorang bisa berniat untuk membuat senang hati kaum muslimin. Sedangkan membantu fakir miskin, tentu orang fakir miskin akan senang hatinya. Ya, dan itu berpahala. Membuat senang orang itu berpahala. Apalagi dia lagi butuh banget, dia lagi butuh bantuan dan ibu ngasih pas dia lagi butuh. Pasti dia senang banget dan membuat senang hati orang beriman itu berpahala. Kemudian mungkin juga dia berniat Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan sakitnya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tadawu bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Berarti sedekah itu sebab seorang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga bahwa dengan sedekah itu dia akan berlindung dari neraka karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung dari neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Ya. Kemudian dengan sedekah itu dia berniat Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Ya, ini multiniat dalam sedekah juga untuk menghilangkan kemurkaan Allah. Ya, jadi di antara yang dilakukan para sahabat ketika terjadi gerhana, ya, mereka bersedekah, bertakbir, kemudian mereka bersedekah. Karena sedekah itu menghilangkan murka Allah. Oleh karena itu ketika terjadi wabah, terjadi corona, atau ketika sakit yang mana terjadi di sebuah negeri secara merata, ya, virus ya misalnya, maka di antara jalan keluar adalah dengan sedekah. Ya. Karena sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini multiniat dalam sedekah. Wallah. Ketika sholat juga kan bisa multiniat kan. Ya, tadi sudah saya sebutkan, dia berjalan menuju masjid, maka dia niat memakmurkan masjid. Dia niat menunggu sholat. Ya. Sementara seorang yang menunggu sholat itu, maka didoakan oleh malaikat. Kemudian juga dia akan berdoa di antara adzan dan iqamah. Ya. Antara adzan dan iqamah itu doa mustajab. Kalau dia dalam kondisi terbaik, sudah wudhu, duduk hadap kiblat di masjid lagi, maka itu kemungkinan doanya lebih mustajab dibandingkan dia di tempat lain. Ya, jadi multiniat dalam sholat. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Umahat, kami persilahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya pada paham, Kak? Ya, sepertinya udah pada paham, jadi kita tutup aja ya. Bisa langsung rasain jika ada yang ingin ditanyakan atau bisa lewat kolom chat.
nanti mungkin Jika lewat grup. tidak ada, bisa dilanjutkan Ustadz untuk materinya. Saya kira cukup Ibu ya. Kalau nggak ada kita cukupkan aja. Gimana Ibu? Cukup? Ya, karena untuk Ya, insya Allah cukup. hadis selanjutnya ini cukup panjang penjelasannya. Kalau kita lanjut agak tidak cukup waktu untuk membahas hadis berikut ini. Nah. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi yang bertanya, maka kita tutup saja. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibid dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka ya rahman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustaz. Ummahat yang dirahmati oleh Allah, afwan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita umur dan kesempatan untuk bisa bergabung di pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu ini. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya.